Hari ini kita akan membahas tentang statistika 1, materi distribusi probabilitas data discrete ya. Data discrete. Pembahasan ada 5 bagian, ada pengertian variabel random, variabel discrete, ada faktorial, permutasi dan kombinasi, kemudian nilai harapan matematis, kemudian kita mencari distribusi probabilitas, variabel discrete, distribusi binomial, ada Poisson, ada hypergeometrik ya. Nah, nanti kita konsep dasar pembahasan ini. Nah, pada bagian ini akan diuraikan mengenai penentuan probabilitas suatu peristiwa pada percobaan yang dilakukan secara berulang ya, berulang. Nah, distribusi probabilitas adalah distribusi frekuensi teoritis atau theoretical frekuensi, yaitu distribusi probabilitas yang menggambarkan bagaimana hasil atau outcome diperkirakan berubah-ubah. Ini ya tentang distribusi probabilitas ya. Misal contohnya, percobaan ada melempar koin. Melempar koin itu kan ada dua sisi ya, sisi angka dan sisi gambar. Sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, itu. Distribusi probabilitas muncul sisi angka adalah ini ya. Jadi banyaknya angka hasil pasangan probabilitas. Kalau angka 2 kali ya, antara 0, 1 dan 2 gitu ya. Banyaknya, jumlahnya. Jadi hasil keluar gambar dan gambar ini adalah 0,25 gitu ya. 1 kali. Kemudian kalau kalau angka dan gambar ini keluarnya bisa 2 kali kemungkinannya. Kemudian kalau angka dan angka kemungkinan keluar ya, 1 kali. Ini. Sehingga kan 2 sisi ya, 2 sisi. Ada 2 percobaan, berarti ada 4 ya, 4. Ini total berarti 4-nya. Ini 1/4, 2/4, 1/4-nya. Nih, untuk probabilitasnya. Ya, percobaan ini. Untuk ini sama ya. Jadi percobaan dengan melempar koin 2 kali ya. Kalau 2 kali kan berarti kalau cuma sekali berarti munculnya cuma 2 antara gambar atau angka gitu ya. Jadi kalau kita lempar koin, kalau cuma sekali munculnya hanya angka dan gambar. Cuma ada 2 ini pasangannya. Tapi kalau 2 kali munculnya ada 4 ya. Angka, gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar, gambar. Seperti ini munculnya. Nah ini kalau sekali cuma ada 2. Kalau 2 kali ada 4. Itu. Kemudian masuk ke variabel random. Ada variabel discrete, variabel continue, dan nilai harapan matematis. Variabel random itu apa sih gitu ya? Variabel random itu adalah suatu variabel merupakan random apabila nilai variabel tersebut diperoleh dari hasil suatu percobaan random. Namanya random itu acak gitu ya, acak. Yang nilai percobaannya antara percobaan yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Ya udah namanya random ya. Nah, variabel random ini bisa dibagi menjadi 2. Ada yang discrete, ada yang continue. Tuh. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas. Variabel discrete ini. Variabel discrete ini nilai variabel yang nilainya tidak dapat dalam bentuk pecahan gitu ya. Jadi harus full.
Contoh, jumlah karyawan di suatu perusahaan itu merupakan variabel diskrit. Kenapa? Karena banyaknya karyawan tidak mungkin dalam bentuk pecahan, gitu ya. Jadi nggak mungkin karyanya bentuk setengah, gitu ya, nggak mungkin. Pasti bentuk bulat ya, angka bulat, penuh. 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Dan seterusnya. Itu diskritnya. Tidak dapat dalam bentuk pecahan. Kalau kontinu, itu perbedaannya adalah dia itu bisa dalam bentuk pecahan. Jarak tempuh sepeda misal, setiap liter premium, sekarang zaman lagi ya premium ya, sekarang Pertalite atau Pertamax ya, merupakan variabel kontinu. Karena apa? Karena jarak itu bisa dalam bentuk pecahan, misalnya 54,6. Bisa juga tinggi badan, berat badan. Kalau berat badan, misal beratmu berapa? Sekarang 70,1. Sekarang 50,1. Sekarang 44,4 kilo. Misal. Itu juga kontinu. Atau tinggi badan. Ya. Tinggi badan kalau meterannya itu meteran yang sangat rinci, bisa jadi 171,5 juga bisa. Cm atau 172,6 cm juga bisa gitu ya. Kalau misal tinggi badannya itu yang ngukur pakai alat yang sangat presisi gitu ya, presisi. Gitu. Jadi kontinu itu tidak dapat dalam bentuk pecahan. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian faktorial ya, faktorial, permutasi dan kombinasi. Ini harus dicermati pelan-pelan ya kita. Karena ya banyak ini ya. Itu. Aturan yang pertama. Aturan pertama adalah apabila suatu percobaan akan menghasilkan K peristiwa yang berbeda, K peristiwa yang berbeda tadi, misal tadi kita lempar koin tadi ada berarti 2 peristiwa yang berbeda antara angka dan gambar tadi. Dan peristiwa saling meniadakan. Meniadakan ya, kalau keluar angka nggak mungkin keluar gambar gitu ya. Dan percobaan tersebut dilakukan sebanyak N kali, berapa kali gitu ya. Maka kemungkinan hasil percobaan tersebut adalah K pangkat N gitu ya. K pangkat N. Misal contohnya di sini tadi misal kita lempar koin ya, koin sebanyak 2 kali. Jadi koin itu pilihannya cuma 2 antara angka dan gambar, berarti ada 2 peristiwa. Kemudian kita lempar berapa kali? 1 kali saja, maka banyaknya kemungkinan berapa? Ya 2 gitu ya. Berarti 2 pangkat 1, 2. Kalau misal koin tadi dilempar sebanyak 2 kali berapa? 2 pangkat 2 berarti 4 gitu ya. Kalau 3 kali berapa? 2 pangkat 3 gitu ya. Sama dengan 8. Itu aturan yang pertama ya, yang pertama. Nah, misal ini contohnya dilempar 10 kali, berarti ya kita 2 kali pangkat 10 ketemu 1024. Ya. 2 ini adalah K, 10 adalah N. Misal dadu itu 6 sisi. 6 sisi itu apa? 6 sisi adalah K. 2 kali berarti N. Ya. Jadi kalau misal dadu dilempar 2 kali berarti 6 pangkat 2 gitu ya, 36. Itu aturan yang pertama ya, yang pertama. Aturan yang kedua adalah apabila suatu percobaan menghasilkan K1 peristiwa pada percobaan pertama, K2 peristiwa pada percobaan kedua,
KN peristiwa pada N kali percobaan, maka banyaknya hasil yang mungkin terjadi adalah K1 dikalikan dengan K2 dikalikan dengan sampai semuanya tadi gitu ya. Jadi misal kalau K-nya ada 4 kali ya berarti K1 kali K2 kali K3 kali K4 seperti itu. Itu ya. Itu. Contoh ini. Misalnya sebuah perusahaan menyediakan menu yang dapat dipilih pelanggan. Terdiri dari apa saja? 4 macam puding, 10 macam masakan Indonesia, 3 macam puding, 6 macam lalapan. Ingat tadi ya, ini berarti ini K1, ini K2, ini K3, ini K4. Ya. Maka kemungkinan menu yang dapat dinikmati berapa? Ini ya. K1 4 dikalikan dengan K2 atau 10 dikalikan dengan K3 atau 3 dikalikan dengan K4 ya. 6. Dikalikan terus ketemu 720. Itu aturan yang kedua. Ya, aturan yang kedua. Aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga adalah apabila terdapat n project objek, n itu jumlah objeknya itu ya, maka susunan yang diperoleh adalah n faktorial ya. Sama dengan n kali n-1 dikali n-2 dan seterusnya. Ya. Notasi n disebut dengan n faktorial dan 0 faktorial gitu ya. Dan kalau misal untuk 0 faktorial 0 adalah 1. Ingat ya. Kalau faktorial 0 adalah 1. Ya. Oke, bentar. Misal contohnya nih, contohnya. Kembali ke tadi ya. Misalnya ada 6 buah kotak, berarti ini n-nya. N sama dengan 6. Kita akan susun. Maka berapa banyak susunan yang bisa kita bentuk gitu ya. Maka 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Urut terus ya, seperti itu. Sama dengan 720. Kemudian ada namanya permutasi. Permutasi itu apa? Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun X objek yang dipilih dari N objek dengan memperhatikan urutannya. Dengan memperhatikan urutannya. Jadi ini harus diperhatikan urutannya. Kalau permutasi, formulasinya adalah permutasi, ini ya, P, N itu jumlah objeknya, kemudian X-nya itu adalah bagaimana berapa jumlahnya, berapa cara yang dipilih, sama dengan N faktorial, jumlah objeknya faktorial, dibagi dengan N min X faktorial. Gitu. Contoh misal, banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk menyusun 6 buku. Jadi 6 buku ini adalah N. Di tempat yang hanya dapat menampung 4 buku. Ini adalah X, ya, kejadiannya. Ya, seperti itu. Adalah berapa? Adalah, ini belum dipindah. Seingat saya data save-nya.
adalah jadi permutasi 6 dan 4 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 4 faktorial. Ketemu 720 dibagi 2. Itu. Sama dengan 360. Ya. Kemudian contoh yang lain. Dari 3 calon pemimpin ada A, B, C, dipilih 2 orang yang akan menduduki jabatan ketua dan wakil ketua. Pertanyaannya adalah berapa pasangan yang dapat terjadi gitu ya. Maka permutasi 3 dan 2 adalah N-nya berapa? N-nya adalah 3. Nih. Kemudian yang dipilih berapa? Dipilih 2. X-nya 2. Sini. Maka 3 faktorial dibagi dengan 3 min 2 faktorial sama dengan 3 bagi 1. Jadi 3 faktorial bagi 1. 6 bagi 1 sama dengan 6. Ketemu 6 pasangan. Kalau misal contoh nih ya, contoh. Yang dipilih 1 orang saja yang menduduki jabatan ketua bagaimana? Gitu ya. Bisa diganti 1 saja, 1 saja. Maka berarti probabilitas N3 terpilih 1 sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 1 ya, kurangi 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 ya, kan faktorialnya seperti itu ya. Dibagi dengan 2 kali 1. Ya. Nah, kalau seperti ini tinggal coret saja, coret sama dengan 3 gitu ya. Ya, 1 satuan itu 3. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, Saudara, untuk permutasi aturan keempat? Pak mau nanya. Itu 720-nya dari mana, Pak? 6 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coba, benar nggak ini? 6 kali 5 kan 30. 30 kali 4 kan 120. 120 kali 3 berapa? 360. 360 kali 2, 720. Oke, Pak. Makasih. Oke, sip. Yang lain ada pertanyaan? Ini aturan yang keempat ya, aturan yang keempat. Oke. Oke ya. Aturan yang kelima, ini ada namanya kombinasi gitu ya, kombinasi. Kalau tadi permutasi, ikonnya adalah P, kalau kombinasi adalah C ya, combination ya. Adalah banyaknya cara untuk menyusun X objek X yang dipilih dari N objek yang mengabaikan urutannya. Ya. Kalau tadi harus urut, sekarang bisa diabaikan. Kalau seperti ini, kombinasi formulasinya adalah kombinasi N yang dipilih X kali adalah X adalah sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial dikalikan dengan N min X faktorial. Difaktorialkan ya, dikalikan. Ini kombinasi. Nah, contoh misal, banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk menyusun 6 buku. 6 buku apa ini berarti? Adalah N. Di tempat yang hanya bisa menampung 4 buku adalah X.
Sama ya tadi ya, rumusnya tadi sama. Oke, ntar. Yang ini saya naikkan dulu. Nih ya. Ketemu kombinasi 6 yang dipilih dari 4, yang dipilih 4 adalah 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikalikan 6 min 1 faktorial. Ya, ketemu 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikalikan dengan berapa? Dikali dengan 2 faktorial. 2 kali 1. Nah, kalau seperti ini coret saja, coret. 4, ketemu ini, coret. Set, 1, 1. Nah, tinggal 6 dan 2 nih. 3, 1. Ketemu sama dengan berapa? 3 kali 5, 15. Seperti itu. Ini ya. Ini kalau kombinasi. Kemudian kalau misal jika ada 3 orang pemain bulu tangkis dan A, B, C akan dijadikan pemain ganda, berapa kombinasi yang dapat disusun? Nih. Maka kombinasi N pada X ya, dengan X yang dipilih adalah N faktorial 3 dibagi dengan X. X kan 2 ya, kalau kombinasi berarti 2 ya. Nih, ganda berarti 2, yang dipilih 2, dikalikan dengan N min X gitu. Ketemu sama dengan, kalau 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1 kalikan 1, ini faktorial. Maka tinggal dicoret ya, coret 2 kali 1 dan 2 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 3 kali 1, 1, 3 kali 3, 3 kali 1, 1, 3 kali 1, 3 gitu ya. Sehingga ketemu 3 per 1 sama dengan 3 ini. Ya. Itu aturan yang kelima. Sampai di sini, yang ini ada pertanyaan untuk kombinasi, saudara? Sudah bisa? Atau belum? Jadi kalau misal menyusun 6 buku yang hanya bisa menampung 4 buku, gimana Pak? Ya, berarti ya kombinasi, misal tadi 10 buku ya, jumlahnya 10. Kemudian untuk yang dipilih ada 6, misal 6. Sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali dengan berapa? N min X 10 min 6 faktorial. Ya. Ketemu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Dibagi dengan 6 faktorial. 6 faktorial, kan ini saya coret ya, 6 ini. Set ini. 1. Dikalikan apa? Dikalikan dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini ya. Tinggal coret aja. Kalau saja coret ya. Berapa? 3 ini. Ini 3, 1, 4. Ini 2, ini 1, 2, coret 1, 1. Habis. Tinggal berapa? Tinggal 10 dikalikan dengan 3 ya. 3 kali 7.
Seperti itu. Jadi 30, 210. Ketemu kombinasi yang dapat disusun ada 210. Itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita pilih yang lain ya. Kita lanjutkan harapan matematis. Mathematical expectation. Jadi apabila P adalah probabilitas untuk memperoleh sejumlah Q, maka harapan matematisnya adalah PQ, gitu ya, PQ. Formulasinya bagaimana? Formulasinya adalah nilai harapan matematis, gitu ya, ekspektasi X, gitu ya. X adalah nilai asumsi, setiap nilai asumsi dari variabel X. Kemudian probabilitas X adalah probabilitas terjadinya X nih. Itu harapan matematis atau mathematical expectation. Contoh ini ya, contoh. Contoh, seorang penjual es akan memperoleh laba 5.000 jika panas. Ya. Namun jika hujan, dia hanya memperoleh laba 1.000. Berapa harapan matematisnya jika probabilitas turun hujan sebesar 0,4? Sini. Maka harapan matematis terjadinya X gitu ya. X itu adalah probabilitas turun hujan ya. Terjadinya untung ya, untung. Keinginannya adalah sigma P, sigma probabilitas X dikalikan X gitu ya. Jadi kalau misal contoh di sini ada kan 0,4 itu yang turun hujan ya, turun hujan. Ini adalah probabilitas turun hujan ya, turun hujan. Kalau probabilitas panas berarti berapa? Berarti 0,6 gitu ya. Kalau turun hujan 0,4 sisanya panas kan itu. Maka yang pertama adalah kita kalikan dulu gitu ya, probabilitas panas jadi 0,6 dikalikan dengan 5.000. 5.000 itu adalah X-nya, jumlahnya ya, laba 5.000 ditambah dengan 0,4 probabilitas panas dikalikan dengan laba kalau misal hujan ya. Nih, kalau hujan dan dikalikan dengan laba kalau turun hujan. Seperti itu. Jadi nilai harapan matematisnya adalah 3.400. Itu harapan matematisnya. Itu ya. Baik, lanjutkan. Harapan matematis. Kemudian ada distribusi probabilitas. Ada yang variabel diskrit tadi yang tidak bisa dibagi menjadi pecahan. Kemudian ada distribusi binomial, Poisson, dan hypergeometrik ini ya. Kita bahas ini dulu. Distribusi binomial adalah ada proses Bernoulli namanya. Proses Bernoulli itu memiliki ciri-ciri. Setiap percobaan hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Setiap percobaan adalah independen secara statistik, sehingga peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan tidak berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya. Independen. Kemudian probabilitas peristiwa, setiap
percobaan tidak berubah. Ini distribusi binomial ya, binomial. Nah, ini untuk rumusnya gitu ya. Jadi misal apabila ada pada suatu percobaan, probabilitas sukses terjadi P gitu ya, dan percobaan tersebut dilakukan selama sebanyak N kali, maka probabilitas sukses sebanyak X kali adalah, ini probabilitas sukses X kali sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial dikalikan dengan N min X faktorial. Dikali dengan apa? P pangkat X-nya. Suksesnya itu. Kemudian Q pangkat N min X. Q-nya adalah 1 min P. Gitu ya. 1 min P. Jadi kalau misalnya P-nya adalah 0,6, berarti Q-nya berapa? 0,4. Itu ya. Contoh soal 1. Contoh soal 1 itu misalnya terkait koin ya, koin. Binomial. Jadi contoh soal 1 terkait koin. Koin ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi gambar atau G dan sisi angka atau angka, dilempar 3 kali gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan gitu ya, dan dilempar sebanyak 2 kali ya. Jadi ini 2 gitu ya. Dua sisi ini adalah X, 3 kali adalah N. Berapa probabilitas yang muncul sisi gambar 2 kali? Pertanyaannya. Nah, ini percobaan ini memenuhi syarat proses Bernoulli gitu ya. Karena apa? Karena hanya 2 kemungkinan peristiwa yang akan terjadi, yaitu muncul sisi gambar dan muncul sisi bukan gambar. Kemudian muncul sisi gambar dan sisi bukan gambar adalah 2 peristiwa yang independen, tidak terkait ya, tidak berpengaruh. Probabilitas muncul sisi gambar pada setiap percobaan tidak berubah, konstan. Maka karena percobaan tersebut memenuhi proses Bernoulli, maka probabilitas suatu peristiwa dapat digunakan formula distribusi binomial dengan N sama dengan 3, X-nya adalah 2, kemudian probabilitasnya adalah 0,5. Kenapa 0,5? Ya, cuma ada 2 gitu ya. Karena muncul sisi gambar sebanyak 2 kali gitu ya, 2 kali. Jadi probabilitas muncul sisi gambar 2 kali dari 3 kali melempar koin adalah, ingat tadi X adalah berapa kali kemungkinannya. Kemudian ini adalah N dibagi dengan, ini seperti rumus kombinasi ya ini ya. Ya, ini seperti rumus kombinasi, bedanya tambah ini, tambah P pangkat Q pangkat N min X itu. Gitu. N kuadrat, N faktorial, X faktorial dikalikan dengan N min X. Sama ya, hampir sama. Nah, di sini ketemu 3 faktorial, ini N-nya. Probabilitas X sama dengan 2 sama dengan N faktorial bagi dengan X faktorial kali N min X faktorial pangkat P ya, Px Q N min X. Tuh. Nah, di sini
3 faktorial dikalikan dengan 0,5 pangkat 2 kali 0,5 pangkat 3 min 2 gitu ya. Sama dengan ini ya. Ketemu 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 sama dengan 6/2 kali 0,25 kali 0,5 sama dengan 0,375. Ya. Atau soal 2. Soal 2 itu kalau misal setiap proses produksi terdapat 20% barang cacat, apabila diambil 6 barang suatu produksi secara random, berapa probabilitas 3 barang yang cacat? Ingat, ini adalah probabilitas cacat, berarti X, probabilitas terjadinya cacat, sama dengan 20% atau 0,2 gitu ya. Sama dengan 0,2. Kemudian apabila diambil gitu ya, 6 barang, berarti ini adalah N. Itu. Kemudian berapa probabilitas 3 barang yang dicacatnya? Ini X-nya. Maka probabilitas terambilnya 3 barang yang cacat dari 6 kali pengambilan barang adalah, ini rumusnya ya, 6 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial kalikan dengan 6 min 3 ini dikalikan 0,2 pangkat 3, 0,8 pangkat 3, ketemu 0,0819 atau 8%. Itu. Ini kalau yang soal 3 seperti ini. Berdasarkan informasi dari manajer perusahaan, manajer produksi, pada setiap proses produksi terdapat 20% barang cacat. Berarti ini adalah probabilitas barang cacat, X ya. Nah, kalau sekarang pertanyaannya adalah berapa probabilitas paling sedikit 4 yang cacat? Ya, paling sedikit gitu ya. Berarti X-nya adalah lebih dari sama dengan 4. Gitu ya, 4. Kalau lebih dari 4, ini dari 6 ini, berarti ada 4, 5, dan 6. Ya, 4, 5, dan 6. Maka jawabnya gitu ya, jawabnya sama dengan probabilitas terjadinya gitu ya, probabilitas paling sedikit 4 yang cacat, nih X lebih dari sama dengan 4 sama dengan kita cari probabilitas X sama dengan 4 dulu. Gitu ya, X sama dengan 4. Ditambah dengan probabilitas X sama dengan 5, ditambah dengan probabilitas X sama dengan 6. Itu. Ya. Yang pertama misal probabilitas X sama dengan 4. Sama dengan berapa? N-nya 6 faktorial. Dibagi dengan 4. 4 itu X-nya ya. 4 faktorial. Dikali dengan 6 min 4 faktorial. Dikali dengan apa? Dikali dengan yang cacat tadi 0,2. Itu berapa X-nya? 4. 4 ya. Dikali dengan 0,8. Dari mana? Dari 1 dikurangi 0,2 gitu ya. Pangkat berapa? Pangkat N min X. N-nya adalah 6. X-nya adalah 4. Berarti 0,8 pangkat 2. Ya. Ketemu 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 2 faktorial kali 0,2 pangkat 4, 0,8 pangkat 4. Sama dengan 0,0154. Ya.
Ini yang probabilitas yang 4 ya, yang 4. Yang 5 bagaimana? Sama gitu ya. Probabilitas X sama dengan 5. Berarti kita cari N-nya dulu. N faktorial dibagi dengan X-nya adalah 5 faktorial kali 6 min 5 faktorial kali sama ya 0,2 pangkat 5 kali 0,8 pangkat berapa? Pangkat 1. Kenapa 1? Karena N-nya 6 dikurangi 5 gitu ya. Maka ketemu 0,0015. Nih. Jadi kan gampangnya kalau seperti ini kan tinggal 6 kali 5 faktorial dan 5 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial. Ini coret-coret ya, 5 faktorial ini ya. Coret-coret. Sama dengan 6 bagi 1 gitu ya. 6 dikalikan berapa? 0,2 pangkat 5, 0,8 pangkat 1 ketemu 0,15 tadi. Yang 6 ya sama ya. Probabilitas X sama dengan 6 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kali 6 min 6 faktorial kali 0,2 pangkat 6 kali 0,8 pangkat 0 gitu ya. Tuh, ketemu 0,0001. Jumlahkan itu jumlahnya tadi. Gitu. Ketemu 0,0170. Nah, soal 4 ini kebalikannya. Kalau tadi itu minimal itu 4. Kalau sekarang paling sedikit adalah 1 barang yang cacat. Nah, kalau seperti ini ya kita cari gitu ya. Dari 6, paling sedikit 1 yang cacat berarti yang selain itu 0 gitu ya. Probabilitas yang kita tentukan adalah probabilitas X lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sehingga X diambil nanti kan cuma 0 ya. Cuma 0, probabilitasnya adalah X. Atau probabilitas X lebih dari 1 sama dengan 1 min probabilitas X kurang dari 1 gitu ya. Ya, jadi probabilitas kurang dari 1 berarti berapa? Ya 0 gitu ya. 0. Gitu. Maka kita bisa nyari probabilitas nolnya dulu gitu ya. Nolnya dulu. Daripada kita ngitung banyak-banyak ya. Kalau ngitungnya yang ini kan harus hitung manual satu-satu gitu. Harus hitung probabilitas X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3 dan seterusnya. Kalau pakai cara ini, saudara tinggal cari yang kebalikannya gitu ya, yang kebalikannya. Probabilitas X sama dengan 0 sama dengan 6 faktorial N faktorial dibagi dengan X faktorial dikalikan dengan N min X faktorial sama dikali dengan probabilitas X pangkat X ya, dikali dengan probabilitas non X tadi ya, atau Q gitu ya. Q pangkat apa? Pangkat N min X ya.
ketemu 6 faktorial dikalikan 0 faktorial. Kenapa 0? Karena kemungkinan terjadinya 0. Ingat faktorial 0 itu sama dengan 1 ya, 1. Sehingga 6 dikurangi 0 adalah 6, difaktorialkan gitu ya. Ketemu ini 0,6 kali 0,06 faktorial. 0 faktorial 1 ya, 1. 6 faktorial ya ini coret-coret ya, tinggal coret-coret 1 gitu ya. Maka 1 dikalikan 0,2 pangkat 0 dikalikan 0,8 pangkat 6 ya, ketemu 0,2621. Nah, kalau sudah ketemu berapa probabilitas X sama dengan 0, kita tinggal ngurangkan aja gitu ya. Maka tinggal kurangkan 1 min 0,2621. Nanti probabilitas lebih dari sama dengan 1 sama dengan 0,7379. Ini seperti ini. Ini kalau misal banyak angkanya gitu ya, banyak angkanya. Tuh, kemudian ada membaca tabel binomial. Tabel binomial ini saudara bisa ada di buku juga ya, di buku. Bagian belakang itu ada dashboard, ada tabel distribusi normal, nih, ada tabel binomial. Nah ini ada tabel N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, dan seterusnya. Ini ada banyak ya. Kemudian, misal contohnya, banyak percobaan, N-nya adalah 6, kemudian probabilitas sukses adalah 0,2 gitu ya, 0,2. Maka banyak yang sukses yang diharapkan berapa? Kita tinggal cari gitu ya. N-nya yang 6 di tabel, cari yang N-nya 6. Kemudian kita cari probabilitasnya ke sini ya, 0,2. Kita cari berapa suksesnya gitu ya. X ya, X-nya. Ketemu 0,0819. 0,0819. Ini kalau pakai tabel, tadi nggak usah ngitung ya, gampang sekali ini. Kemudian selanjutnya, ini kalau misal pertanyaannya adalah berapa probabilitas kurang 3 barang yang rusak, itu ya, kurang 3 barang yang rusak. Ini, maka berarti kita cari N-nya berapa? 6, P-nya 0,2, suksesnya adalah X sama dengan kurang dari 3. Gitu. Ya. Kalau seperti ini, sudah kita mencari probabilitas untuk 0, probabilitas untuk 1, probabilitas untuk 2. Ya. Jadi kalau kurang dari 3 kan berarti probabilitas untuk 1, probabilitas X sama dengan 1, probabilitas X sama dengan 1, ini 0 dulu, 0, dan probabilitas X sama dengan 2 ya. Yang di bawah 3 kan itu ya. Itu. Nah, kalau seperti ini tinggal dicari. X-nya 0, P-nya 0,2, 0,261621. X-nya 1, 0,3932. P-nya X-nya 2, 0,2458. Nah, ketemu yang kurang dari 3 sama dengan 0,9011 ya. Jadi besarnya probabilitas kurang dari 3 barang yang rusak adalah 0,9011. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang ada rata-rata ya. Rata-rata ini simbolnya seperti ini, mu gitu ya, hampir seperti mu. Ada standar deviasi ini. Nah, ini distribusi binomial.
Ya. Rata-rata sama dengan ya N jumlahnya berapa dikalikan dengan P probabilitasnya berapa. Kemudian standar deviasi adalah akar dari N kali P kali Q gitu ya. Ya. Jadi N itu adalah banyaknya percobaan. Kemudian P adalah probabilitas sukses. Probabilitas sukses. Kemudian probabilitas gagal. Ya, besarnya apa? Besarnya adalah 1 min P. Gitu ya. Jadi nggak mungkin probabilitas sukses plus gagal itu 2, itu enggak. Gitu ya. Maksimal 1. Gitu ya. Karena kalau gagal, kalau nggak gagal ya sukses. Kalau nggak sukses ya gagal. Kan itu. Oke. Nah, ini contohnya. Ini kalau misalnya cuma diminta untuk mencari rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata adalah jumlahnya berapa dikalikan dengan probabilitasnya. Jumlah N-nya adalah 6, probabilitasnya adalah 0,2, maka 1,2. Kemudian untuk standar deviasi atau ini, kemudian akar dari 6 kali 0,2 kali 0,8 ya, yang gagal ya, gagal, yang sukses. Nih. Temu 0,9798. Nih. Nanti silakan coba dikerjakan sendiri nanti. Ini gampang ya, nanti berdasarkan informasi proses produksi ada 20% yang cacat, berarti 20% adalah P. Diambil 6, berarti 6 adalah N. Berapa hasil suatu proses produksi secara random jika gitu ya. Yang diminta adalah rata-rata dan standar deviasi barang yang cacat. Tadi sama seperti tadi ya. Itu tinggal 6 kali 0,2 itu ada rata-ratanya. Standar deviasinya berarti ya sama dengan ini ya. Nah ini. Probabilitas 3 barang yang cacat. Probabilitas X sama dengan 3 gitu ya. Tuh. Tidak ada yang barang cacat, X sama dengan 0. Kurang dari 2 barang yang cacat tadi, X sama dengan kurang dari 2. Gitu ya. Ini probabilitas minimal 1 barang yang cacat. 1. Minimal 1. Nah ini seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu, nanti kita bahas lagi. Soal latihan lagi yang lain, contohnya. Ini misal ada survei. Ketemu ada 32% yang berkantor di perkantoran tidak setuju. Gitu ya, tidak setuju. Berarti probabilitasnya adalah 32%. Misal diambil secara random 12 orang dari kantor itu, ya. Nanti N-nya sama dengan 12, gitu ya. Tentukan rata-rata, berarti ya ini bagi ini, kalikan ini. Standar deviasi, ini di akar ya, di akar. Ya. 12 kali 0,32 kali 0,68. Berapa itu? Probabilitas atas 7 karyawan. 7 ya, 7. Jadi X sama dengan 7. Cari 3 karyawan yang tidak setuju. Kurang dari 3. Kurang dari 3. Tidak setuju. Lebih dari 2 karyawan. Lebih dari 2 karyawan. Lebih dari 2 ini ya. Maaf, lebih dari 2. Ini kurang dari 3, berarti 3 tidak termasuk ini ya. Tidak termasuk.
Misal ada pertanyaan nih yang nomor 3. Probabilitas kurang dari 3 karyawan. Berarti ada berapa? Ada 0, ada 1, ada 2 kan itu. Probabilitas lebih dari 2 karyawan. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini kalau seperti ini cari yang cara tadi. Cara yang ini, itu ya, cara yang ini tadi. Dicari yang kebalikannya dulu. Seperti itu. Nah, kemudian ada distribusi Poisson. Ya, yang penting cari materinya. Distribusi Poisson ini sama dengan proses Bernoulli. Namun, probabilitas sukses relatif lebih kecil dan frekuensi percobaannya relatif tinggi. Ini probabilitas rumusnya adalah probabilitas X ini. Probabilitas X dengan rata-rata tertentu sama dengan E gitu ya. E adalah konstantanya. Matematis yang nilainya mendekati 2,7128. Ini. Dikalikan dengan rata-ratanya, berapa banyak sukses yang diharapkan. Atau P probabilitas X sama dengan rata-rata pangkat X ya, pangkat X dibagi dengan X konstanta ya, konstanta rata-rata pangkat rata-rata dikalikan dengan X faktorial. Ya, Poisson. Nah, di sini ada rata-rata atau mu distribusi Poisson adalah EX sama dengan N kali P gitu ya. N kali P. Rata-rata itu. Sama ya tadi ya. N itu jumlahnya, P tadi probabilitasnya gitu ya. Itu. Standar deviasi akar dari rata-rata tadi. Sudah ketemu rata-rata di akar gitu ya, di akar. Kalau yang sebelumnya yang binomial tadi kan tidak ya. Binomial kan akar dari NP kali X ini ya. Kalau Poisson tidak. Nah, contoh soal, langsung contoh soal aja. Berdasarkan catatan kantor imigrasi suatu negara, bahwa setiap bulan terdapat 5% turis mancanegara yang berasal dari Inggris. 5% ya, probabilitasnya adalah 5%. Jika pada bulan April terdapat 100 turis, berarti N-nya adalah 100. Ini adalah probabilitasnya, P, ini adalah N-nya. Tentukan probabilitas 2, ini berarti X-nya gitu ya. Sama dengan 2. Maka probabilitas diambil 2 gitu sama dengan rata-rata gitu ya. Kuadrat. Ya, kita cari rata-rata dulu. 100 kali 5% sama dengan 5 gitu ya. 5 kuadrat. Kuadrat. Pangkat 2 ya, 2 dari X. Dibagi berapa? Dibagi dengan 271.828. Ini sudah patennya ya, patennya. Sudah defaultnya adalah 2,7182. Dikalikan dengan 2 kali 1 gitu ya. Gitu ya. Dengan 2 kali 1. 2 itu apa sih? 2 itu adalah berapa banyak X-nya gitu ya. Jadi X faktorial. Ini ya. Maka berarti kita cari 5 kuadrat sama dengan 25.
2,71828 kuangkat 5 adalah 148,4 dikalikan dengan 2 sama dengan 0,08425 gitu ya. Jadi probabilitasnya 8,4%. Turis dari Inggris. Itu. Oke, silakan dicermati terlebih dahulu. Ada pertanyaan, saudara? Tidak? Kita lanjutkan. Oke, ini memang agak lebih rumit ya, nggak apa-apa. Berdasarkan catatan kantor imigrasi suatu negara, bahwa setiap bulan terdapat 5%, ini probabilitasnya dari Inggris. Terdapat 100 turis tadi berapa? Ini N-nya. Tentukan jika kurang dari 3 turis. Kurang dari 3 turis. Maka saudara cari dulu gitu ya. Cari dulu. Kan kalau tadi kan misal tentukan probabilitas 2 turis ya. 2. X-nya langsung ketemu 2. Tapi kalau ini kurang dari 3 berarti antara 0, antara 1, dan 2 gitu ya. Gitu ya. Ini sama seperti tadi ya. Kita cari satu-satu. Probabilitas untuk X sama dengan 0 berapa, X sama dengan 1 berapa, X sama dengan 2 berapa. Gitu. Ya. Ya, dicari dulu. X sama dengan 0, 1, dan 2. Ketika sudah ketemu, dijumlahkan. Ya. Jadi probabilitas X kurang dari 3 sama dengan probabilitas X sama dengan 0, probabilitas X sama dengan 1, probabilitas X sama dengan 2. Gitu ya. Seperti itu. Ini kalau misal kurang dari 3 turis. Kan itu. Soal 10, ini sama ya, ada nih soal 10. Oh, ada. Kita lanjut membaca pakai tabel distribusi Poisson. Ya, di belakang juga ada tabel distribusi Poisson. Ya, bagian belakang buku saudara ada tabel distribusi Poisson. Saudara mencari probabilitas X sama dengan 2 dan rata-rata adalah 5 menggunakan tabel Poisson. Di sini sudah ketemu. Kita cari X-nya 2 ke bawah. Kita cari rata-ratanya ya. Adalah 5. Ketemu probabilitas untuk 2 adalah 0,0842. Nih. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Probabilitas jika X kurang dari 3 dan rata-rata sama dengan 5 tadi, berarti kita cari ini ya, ketemu X sama dengan 0 berapa, X sama dengan 1 berapa, tambah X sama dengan 2 berapa. Gitu. Ini seperti yang binomial tadi, dijumlahkan dulu ya. Itu. Ini juga sama ya, jadi melaporkan dapat 5% produk. Ini berarti probabilitasnya sama dengan 5%. Diambil 100 produk, berarti ini N. Yang dihasilkan dari proses produksi secara random. Bicara rata-ratanya. Rata-rata kalau misal pakai yang apa tadi Poisson tadi, ingat bedanya Poisson sama Bernoulli kalau yang binomial, yang Poisson tuh banyak ya. Ngambilnya banyak kali, tapi probabilitasnya cuma sedikitnya. Sedikit ini ya, 5% sedikit. Kalau yang binomial tadi itu 20% yang besar. Tapi kalau yang ini 5% termasuk sedikitnya. Maka ini pakai Poisson. Udah gitu aja. Jadi kalau soalnya, kalau cari, wah probabilitasnya ada 5%. Diambil 100, berarti ini pakai Poisson. 3%.
diambil 200 berarti Poisson kan itu. Itu. Rata-rata standar deviasi gampang ya. Jadi rata-rata berarti gimana tadi rata-rata untuk Poisson? Mu sama dengan mana? Ya. N kali P ya. Sama ya. N kali P. Berarti 5% kali 100. Kemudian pertanyaannya yang kedua adalah probabilitas 2 produk rusak. Berarti X sama dengan 2. Gampang ya, tinggal nyari satu probabilitas saja. Kemudian kalau yang ketiga, probabilitas kurang dari 2 produk rusak. Kurang dari 2 produk berarti ada probabilitas untuk 0, probabilitas untuk 1 kan itu. Saudara cari ini. Seperti itu. Ya. Kemudian hubungan distribusi Poisson dan distribusi binomial. Distribusi Poisson, misal nih, suatu percobaan memiliki nilai sebagai berikut. N sama dengan 20, P sama dengan 2%, dan X adalah 3. Nah, ini di sini distribusi Poisson-nya, rata-ratanya adalah 0,4. Kemudian probabilitas X sama dengan 3, sama dengan ya tadi ya 0,67032 ini dari konstanta tadi dipangkatkan minus 0,4 dikali dengan 0,4 pangkat 3 0,64 dibagi dengan 3 faktorial 6 gitu ya. Ketemu 0,00715. Gitu. Kemudian kalau distribusi binomial, karena di rumusnya adalah n faktorial bagi x faktorial per dikalikan dengan n min x faktorial ya, ini ya faktorial kali px kali q pangkat n min x gitu ya. Ketemunya 0,0065. Nah, di perhitungan menggunakan Poisson dan binomial ini selisihnya sangat kecil ya. Antara 0,00715 dan 0,0065. Selisihnya 0,000 berapa? 11 kurangi 5 sama dengan 6. Benar ya? 0,006. Sangat selisihnya sangat sedikit. Itu ya. Ini juga sama, ini cuma ganti kasus saja ya. Misal pada distribusi Poisson, misal error network-nya 4,2. Berapa probabilitas untuk tidak terjadi error network? Kalau misalnya 2 kali, berarti kan ini X sama dengan 0, X sama dengan 2, paling banyak sekali dan terjadi error network misal. Paling banyak. Jadi kurang dari berapa? 3 sekali. Kurang dari sama dengan 1. Ya, 0 dan 1. 3 kali terjadi error network. Jadi X sama dengan 3. Itu nanti. Kemudian ada distribusi hipergeometrik. Hipergeometrik ini, ciri-ciri percobaan dengan probabilitas hipergeometrik ada beberapa. Yang pertama, setiap percobaan hanya terdapat 2 kemungkinan. Ya. Kemudian, setiap peristiwa pada setiap percobaan adalah dependent. Artinya peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan akan berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya, gitu ya, percobaan berikutnya. Oke.
probabilitas setiap peristiwa pada setiap percobaan adalah berubah. Ya, berubah. Jadi kalau berubah pakai hipergeometrik. Ini distribusi hipergeometrik seperti ini ya, formulasinya. Jadi probabilitas terjadinya X sama dengan kombinasi K. K itu banyaknya sukses tadi. Dan X gitu ya. Banyaknya sukses dalam sampel. Nih, dikalikan dengan kombinasi N-K. Ini lebih repot lagi ya. N itu banyaknya elemen dalam populasi, dikurangi K, banyak yang sukses dalam populasi. Kemudian dibagi dengan pada N-X per kombinasi banyaknya elemen ada K gitu ya. Nanti kita coba lihat. Kalau pakai semua soal. Rata-rata distribusi hipergeometrik tadi sama dengan N kali K bagi N besar ya. Jadi N tadi adalah banyaknya elemen dalam sampel, kemudian kali K adalah banyaknya sukses dalam populasi bagi populasinya berapa banyaknya elemennya. Standar deviasinya ini ya, seperti ini. Pelan-pelan ya. Oke, ini misal, ini lebih rumit lagi ya. Jika Bank Anasai memiliki 8 karyawan front office. 8 itu berarti N-nya, semua karyawan front office-nya. Dari 8 tersebut, terdapat 4 karyawan yang bergelar sarjana ekonomi. Jadi ada ini dari populasi, ada yang sampelnya, sampel. Bagian dari populasi ya. Nah, apabila dipilih 5 karyawan front office secara random dari 8 karyawan tersebut untuk training, berapa probabilitas terpilih 3 karyawan? Berarti ini dipilih 5 karyawan, berarti ini jumlah N-nya. Tuh. Kemudian terpilih 3 karyawan, ini adalah X-nya gitu ya. Maka seperti ini, yang dicari adalah berapa probabilitas terpilih 3 karyawan ya. Nih, jadi kalau ingat kalau pakai hipergeometrik ini ciri-cirinya, ini ada populasi, ada sampelnya, ingat ya. Kalau tadi yang binomial, kan sampelnya probabilitasnya besar, P-nya besar. Kalau Poisson, probabilitasnya adalah kecil. Kalau ini gabungan keduanya gitu ya, ada sampel, ada populasinya. Ini saudara tinggal masukkan aja di rumus ini, kombinasi K itu adalah 4 ya. Kemudian ada X, ada 3, seperti ini ya. Ini lebih rumit lagi ini. Ketemu 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 1 faktorial ini ya. Ini kali 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Kan kalau seperti ini berarti 4 faktorial 4 kali 3 faktorial ini ya. Bagi 3 faktorial kali 1 faktorial kan seperti ini ya, coret-coret. Tinggal 4 berarti. Tinggal 4. Kemudian 4 faktorial 4
kali 3 kali 2 faktorial. Ini 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini coret-coret. 2 kali 2, 2 kali 1 berapa? 2. 2, coret ini 2, 1. Ketemu 2 kali 3 berarti 6. Ya. Berarti 6 kali 4, 24. Yang atas. Yang bawah adalah 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial ya kali 3 faktorial. Ini. Kan 5 faktorial coret. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 toh sama dengan 6. 6 ketemu 6 coret. Ketemu 8 kali 7 berarti berapa? 8 kali 7 56. Sama dengan 0,4285. Bisa seperti itu ya. Ini sama-sama 5 faktorial, coret nih. Contoh soal nih berarti suatu kelas ada 14 mahasiswa, ini sampel populasinya, populasi. Terdiri dari 8 pria dan 6 wanita. Ini sampel, ini sampel. Jika dipilih 5 mahasiswa secara random, ini X-nya berarti. Ini bukan X, apa namanya? N-nya, gitu ya, N-nya, ini N-nya. Maaf, ini N-nya. Tentukan probabilitas terpilih 4 mahasiswa pria, berarti X sama dengan 4. Kurang dari 2 mahasiswa wanita. Kurang dari 2 mahasiswa wanita. Kurang dari 2. Nih, wanita ya, pria. Maka saudara tinggal masukkan aja ya. Jangan lupa bedakan antara pria dan wanita ya. Pria dan wanita dibedakan. Tuh. Soal-soal latihan silakan kalau mau belajar silakan dikerjakan, ini bisa boleh ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Belum, Pak.